Oke, pemirsa kita balik lagi dan masih bersama saya Benasi dan juga masih bersama Ula ya. Pasti juga ini merupakan salah satu mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam 40 ya Ula ya. 40 literatur review terbaik. Oke, 40 literatur review terbaik pasti juga di Kreasi 2.0 Healthro yang diadakan oleh CIPSA Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Ini sebenarnya kapan sih ajang ini? Beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ya. Oke, nah pasti masih ingat dong ya. Nah, aku juga karya sendiri kan. Nah, oke, nah ini bisa dijelaskan topik literatur review yang Ula buat gitu ya di ajang ini atau juga di pemilihan inilah ya. Nah itu judulnya apa dan mungkin kalau misalnya spesifiknya lupa judulnya ya mungkin karena bahasa Inggris ya. Nah jadi itu mungkin istilahnya resumenya mungkin tentang penyakit kah, apa gitu dan itu dan satu lagi kenapa memilih itu gitu. Oke, silakan. Jadi Pak, kenapa Ula memilih itu? Yang pertama Ula pilihnya malaria. Enggak, pertama apa dulu? Judulnya apa? Malaria. Jadi kenapa Ula pilih? Karena di Indonesia ini kita kan iklimnya tropis Pak, otomatis kita sangat rentan terkena malaria. Jadi setelah Ula literatur ternyata tingkat penyakit malaria itu sangat tinggi Pak di Indonesia maupun secara global. Jadi penanganannya juga masih kurang seperti itu Pak. Jadi setelah Ula literatur kembali, penanganannya masih kurang, tingkat malaria di kawasan-kawasan tropis itu sangat meningkat. Terus kurangnya akses fasilitas kesehatan ke sana. Jadi pemerintah juga mungkin kurang memperhatikan di daerah-daerah tertentu gitu Pak. Oke, nah berarti salah satunya mungkin cuma satu ini ya penyakit malaria aja ya. Karena itu ya karena itu kan juga mungkin yang pastinya juga itu masalah yang bisa dibilang selalu berdampingan kalau di kawasan tropis ya kan. Nah dan tentunya juga apalagi kalau nah itu dia mungkin lagi mungkin orang-orang juga mau memperhatikan hal sekecil itu meremehkan ya kerusakan hutan, kehilangan salah satu ekosistem keseimbangan kan. Jadi itu ya penyakit-penyakit, nah apalagi juga mungkin habis banjir atau juga mungkin nyamuk-nyamuk itu yang mungkin dulunya bisa dimakan sama apa gitu di hutan ya kan. Nah jadi sekarang karena hutan nggak ada lagi ya udah menyerang manusia. Ya benar kan. Nah jadi itulah ya karena juga kita nggak tahu seperti apa ke depan. Nah berarti bagus ya. Nah jadi kalau misalnya dari literatur review dari referensi-referensi yang Ula baca tentang malaria yang dari artikel-artikel itu ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih mungkin tingkat keparahannya ataupun efeknya di Asia sendiri atau di tropis dan juga di benua Eropa, Amerika gitu? Mungkin nggak jauh beda ya Pak kalau misalkan malaria ini karena dia berasal dari nyamuk yang sama. Dari parasit yang sama. Nah jadi pastinya juga itu yang membuat berbahaya ya. Ya karena juga itu menjadi menjadi tantangan juga buat kita semuanya untuk bisa memberantas DBD ini sendiri. Oke, terus kalau misalnya itu ada dikasih waktu nggak sih pada saat itu mungkin berapa lama gitu untuk mereview sesuatu sampai akhirnya itu jadi artikel Ulanya sendiri? Kurang lebih hampir 1 bulan Pak. Jadi Ula bagi mungkin di minggu ini Ula khusus baca-baca jurnal, baca-baca artikel untuk merangkum gitu. Terus di minggu berikutnya baru Ula satuin ini yang malaria kayak gini, terus yang secara data-datanya tuh ini gitu, baru nanti disatuin gitu Pak. Jadi lumayan agak sulit sih Pak, apalagi dengan berbahasa Inggris kita harus terjemahin kalau misalkan ada kata-kata yang jarang didengar, yang jarang kita baca gitu. Nah terus juga itu untuk berangkum itu ada mungkin ngecek sama siapa gitu ya, mungkin ada harus ke Turnitin atau apa gitu mungkin gitu. Oh iya Pak, ada di Turnitin, pokoknya nanti di akhir setelah Ula review semua itu nanti Ula Turnitin. Nah terus kalau misalnya untuk grammarnya segala macam itu gimana tuh? Misalnya kamu tantangannya apa sih, kesulitannya gitu mungkin kalau misalnya dalam menulis, apalagi juga untuk menulis sebuah karya ilmiah ya mungkin satu level di atas akademik gitu, karena kan ini juga untuk artikel-artikel ilmiah, untuk penelitian ilmiah yang pasti juga untuk bahasanya kan juga harus dipilih yang sesuai. Itu tantangan seperti apa dan bagaimana Ula bisa pas gitu ya? Ya
Nah, jadi itu sangat sulit ya Pak kalau misalkan kita bilang itu bahasa Inggrisnya, grammarnya segala macam. Nah, jadi Ula pertama tuh mau cari tahu dulu nih bahasa, kan beda tuh Pak, bahasa sains dengan bahasa keseharian bahasa Inggris tuh beda. Nah, jadi setelah Ula terjemahin, Ula tuh pakai ini Google Translate gitu Pak. Dan ternyata nggak relevan Pak. Nah, terus Ula beralih ke Microscope Word. Di sana kan ada otomatis translate bahasa Inggris. Nah, Ula coba ke sana. Nah, ternyata oke lah Pak. Oke, nah pastinya juga ini ya karena kan untuk mereview itu mungkin ya untuk melihat juga tingkatannya untuk mahasiswa juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk dosen-dosen waktu pasti juga ya mungkin ya nggak bisa gitu karena kan ada level-level tingkatannya gitu kan dari tingkat mahasiswa, dosen atau juga mungkin yang kepakatannya sudah tinggi gitu ya. Nah, jadi itu. Tapi ini bagus sekali ya. Nah, pastinya juga ini apa ya? Kalau bisa dibilang Aula ini salah satu mahasiswa yang mungkin bukan sibuk ya mungkin bisa juga harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar non akademik gitu ya. Nah, dan di luar akademik maksudnya. Nah, terus juga tantangannya kalau sekarang itu apa sih gitu sebagai pelajar gitu ya. Nah, di mana juga dituntut kita juga kuliah harus oke, apalagi di farmasi kan. Nah, jadi itu kan bukan iya, di farmasi itu kan sesuatu yang ya semua jurusan punya kesulitan tersendiri. Tapi kalau informasi kan kita harus banyak menghafal, harus suka dengan apa ya, dengan unsur kimia gitu ya. Nah, lagi membaca jurnal ya, membaca juga. Ya, lab juga. Nah, itu tantangannya apa sih kalau mahasiswa sebagai mahasiswa kalau di ya generasi sekarang? Ya, jadi yang Ula rasain itu tantangannya yang pertama manajemen waktu Pak. Sulit banget untuk manajemen waktu. Misal untuk sore ini Ula udah chapter untuk belajar gitu Pak. Terus tiba-tiba kepake entah itu untuk rapat atau apa segala macam, Ula ikut organisasi di luar akademik gitu Pak. Jadi kalau misal cara Ula atasinya tuh selagi ada waktu kerjain dulu itu tugas. Jadi Ula prioritas di bidang akademik. Entah itu menulis jurnal, menulis laporan untuk praktikum, membuat tugas. Jadi Ula prioritaskan di sana biar waktu yang lainnya itu nanti bisa Ula gunain entah itu untuk ikut lomba, entah itu untuk organisasi gitu Pak. Iya benar, karena kan kita juga kalau misalnya masih muda ya pasti juga harus ya kegiatan di sini yang positif mungkin ya. Pastinya juga untuk akademik, non akademik itu juga harus jalan karena nantinya kalau misalnya ya kalau bekerja nanti atau juga membuat CV, nah itu juga kalau sekarang ya itu pasti kalau dulu mungkin ya dicari fresh graduate, tapi kalau 2 tahun terakhir ini, apalagi setelah 2 tahun terakhir ini ya, itu untuk mau beasiswa, mau ini pasti dicari yang setidaknya dia berpengalaman, bekerja dulu, baik itu magang kah, mau apa, itu minimal 2 tahun loh kalau di beasiswa sekarang, semua sekarang itu. Jadi bagus gitu ya, kalau mungkin dari kuliah, jadi sudah apa namanya? Persiapan gitu. Ya oke. Ya pemirsa, kita break sebentar dan kita nanti masuk di sesi berikutnya ya di sesi terakhir. Nah juga kita pengen tanya-tanya juga apa namanya tantangan-tantangan lebih lanjut kalau sebagai mahasiswa sekarang supaya juga bisa tetap berprestasi. We'll be right back.